Kembali menyaksikan segmen khusus Money Talks dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Stefanus Winarto, Director of Research PT Inovasi Finansial Teknologi atau Makmur. Pak Stefanus, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, kalau tadi kita sudah membahas produk investasi yang menerapkan metode kuantitatif. Lalu apa pembeda utama dengan reksadana indeks yang mungkin sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat seperti IDX30 atau LQ45? Iya, kalau untuk LQ45 sendiri kan itu indeks yang untuk mengidentifikasi emiten-emiten dengan volume transaksi yang tinggi. Jadi volume perdagangan di bursa itu tinggi. Nah, sedangkan IDX30 sendiri kan untuk mengidentifikasi emiten-emiten yang dari segi market cap itu besar, begitu. Nah, kalau kita lihat dari metode konstruksi indeks-indeks tersebut, itu kan hanya berdasarkan likuiditas dan market cap saja. Sedangkan bedanya kalau MSCI Indonesia Value itu kan indeks yang dibuat dengan mengedepankan fundamental value dari emiten-emiten tersebut. Begitu. Jadi sangat-sangat berbeda dari metode konstruksi indeksnya. Nah, padahal kita tahu juga ya kalau kita ngomongin indeks 30, LQ45, hanya karena saham tersebut itu liquid dan sering diperjualbelikan di bursa dan market cap-nya besar, belum tentu loh ya, emiten tersebut memiliki fundamental yang kuat. Nah, ini juga terbukti dari return-nya yang indeks tersebut berkisar di sekitar 9-10%, sedangkan yang tadi saya sudah sebut MSCI Indonesia Value itu return-nya hampir 16%, begitu. Baik, lalu bagaimana juga proses dan tahapan yang paling akurat untuk dapat dipelajari investor pemula agar semakin sukses dalam aktivitas investasinya? Mungkin untuk investor pemula yang ingin berinvestasi tentunya harus disesuaikan dengan profil risikonya masing-masing, begitu. Nah, contohnya mulai dari ambil reksadana yang paling konservatif, seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran yang porsi obligasinya itu masih paling banyak. Nah, kalau di aplikasi Makmur itu ada produk Star Stable Amanah Sukuk Fund, ada juga Sukor Syariah Balance Fund yang return-nya itu lumayan stabil dan jauh di atas tingkat return-nya deposito. Jadi sangat-sangat menarik. Nah, itu kan kita untuk ngomongin reksadana yang dari segi return profile tuh lebih konservatif. Nah, kalau kita ngomongin untuk reksadana yang return-nya lebih agresif, kita ngomongin saham atau bahkan investasi di sahamnya langsung, saya sih selalu menganjurkan untuk investor pemula itu untuk melakukan investasi secara bertahap, begitu. Jadi misalnya dari 100% nih alokasi uang atau dana yang ingin diinvestasikan di porsi sahamnya, baik itu reksadana saham ataupun saham langsung, nah 80%-nya itu dialokasikan dulu di reksadana indeks, seperti yang tadi saya sudah bahas. Nah 20%-nya itu bisa dialokasikan di stock picking, begitu. Jadi bertahap ya. Nah setelah 6 bulan, setelah 1 tahun ketika investor itu sudah punya pengalaman lah merasakan volatilitas harga dari stok-stok yang dia pilih, nah baru alokasinya itu bisa ditingkatkan dari 20% ke 40% dan seterusnya. Nah, tapi tentunya tips itu hanya relevan untuk investor-investor yang memang sangat-sangat passionate di capital market karena mereka mau mendalami seperti membaca laporan keuangan, mengikuti market, melakukan analisis dan macam-macam lah. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk orang-orang yang tidak punya passion di capital market dan emang tidak ada interest lah sama sekali untuk membaca laporan keuangan, ya saya sih selalu menganjurkan untuk tetap investasi di reksadana indeks tadi, begitu. Karena performance-nya juga sangat menarik, gitu. Baik, lalu bagaimana ekspektasi Makmur terhadap daya tarik dan juga perkembangan pasar modal Indonesia serta reksadana yang paling berpotensi dan banyak diburu investor di 2024 ini? Iya, kalau kita ngomong broad picture dulu tentang pasar modal Indonesia, saya sih sangat optimis dengan pertumbuhan pasar modal Indonesia di tahun 2024 ini. Jadi kalau saya ngelihat dari data investor makmurnya sendiri, ya dari data nasabah makmur, sebenarnya nasabah makmur itu sudah banyak yang mulai akumulasi reksadana saham dan campuran bahkan dari akhir tahun lalu. Jadi kalau kita lihat kembali kan selama 6 bulan terakhir itu Oktober ada bond crash, ada yield crash, dan setelah equity itu rally dari Oktober sampai Desember, beberapa nasabah investor makmur tuh sudah mulai mengakumulasi reksadana saham dan campuran ketika saat itu. Itu balik di Desember. Nah, itu katalis yang pertama. Nah, katalis yang kedua adalah pemilu di bulan Februari kemarin. Jadi pasca pemilu lalu di Februari 14, tampaknya kan hasil pemilu kan ditentukan hanya di satu putaran ini.
Jadi itu juga mendorong banyak investor yang mulai masuk ke reksadana saham dan campuran. Itu katalis yang kedua. Nah, katalis ketiga sendiri sih yang menurut saya paling signifikan adalah ketika bunga Bank Indonesia itu diturunkan, yang berdasarkan forecast ya akan diturunkan di paruh kedua tahun ini. Jadi overall saya sangat positif dengan outlook-nya pasar modal Indonesia. Dan kalau saya tadi bawa lagi discuss tentang nasabah makmur, sebenarnya sudah banyak investor juga yang sudah mulai play offense begitu dengan mengakumulasi reksadana saham dan campuran. Meskipun kalau saya lihat trennya dari 3 bulan terakhir ini dan kayak kita zoom out jangka panjangnya, ya 3 bulan ini masih termasuk masa-masa dini lah, masih masa awal dari long term bull cycle-nya pasar modal Indonesia begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Stefanus Winarto, Director of Research PT Inovasi Finansial Teknologi atau Makmur sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Ya, terima kasih.